Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berkat dengan NIM 2003-2055. Perkenalkan, nama saya Fadila Lesmina dengan NIM 2003-2016. Perkenalkan, nama saya Siti Nurvalinda dengan NIM 20032-097. Halo, saya Dwi Puspita Putri dengan NIM 2003-2012. Nama saya Monica Areni Fatwa dengan NIM 20032-024. Perkenalkan, nama saya Rita Hartati Rambe dengan NIM 20032-036. Saya Heru Saputra dengan NIM 200190440. Halo, saya Egi Sumayati, NIM 2003-2101. Saya Tiara Febriana, NIM 20032-2040. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep urgensi ketahanan nasional. Ada dua istilah yang menjelaskan konsep ini. Yang pertama, istilah ketahanan nasional berdasarkan etimologi. Menurut bahasa, ketahanan nasional berasal dari dua kata, yaitu kata tahan dan nation. Kata tahan yang artinya kuat, tangguh, dan pantang menyerah, sedangkan kata nation yang artinya bangsa. Jadi, menurut istilah, ketahanan nasional ialah mampunya suatu bangsa untuk bertahan, tangguh, pantang menyerah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dari berbagai ancaman maupun tantangan yang terjadi. Yang kedua, istilah ketahanan nasional berdasarkan terminologi. Ada dua bagian dari istilah ini. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut S. Suryo Mataranam, wajah ketahanan nasional Indonesia ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi. Kemudian yang kedua, ada dinamis dan ketahanan nasional berlapis. Adapun aspek-aspek dari dinamis ketahanan nasional berlapis ini, yang pertama, aspek ketahanan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan yang terakhir adalah ideologi. Kemudian ada ketahanan nasional berlapis, merupakan ketahanan nasional sebagai kondisi yang tangguh, kuat dari suatu negara, tidak akan tercapai jika ketahanan lapisan-lapisan di bawahnya tidak terwujud. Adapun lapisan-lapisan tersebut ialah ketahanan dari diri sendiri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi bela negara. Bela negara adalah sikap dekat dan jaga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Bela negara mencakup bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Menurut saya, alasan diperlukannya wawasan Nusantara adalah untuk membangun persepsi yang sama bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang akan segala hal yang berkaitan dengan Nusantara. Dengan demikian, jika seluruh warga negara Indonesia telah memahami dengan baik negaranya serta memiliki persepsi yang sama, untuk kedepannya Indonesia akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan nasional serta memiliki ketahanan nasional yang kokoh, dan akan tertanam jiwa bela negara yang baik pada setiap warga negaranya. Tidak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pedoman serta motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan dengan adanya wawasan Nusantara, rakyat Indonesia akan lebih mengerti serta memahami bagaimana kehidupan berbangsa serta bernegara yang baik dan tidak menyalahi aturan yang ada. Lalu akan memotivasi seluruh rakyat untuk mencintai negaranya sendiri, tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang akan merugikan bangsanya sendiri, serta akan lebih mempertahankan dan membela negaranya sendiri. Hal tersebut dikarenakan rakyat Indonesia telah memahami dengan baik bagaimana sulitnya untuk mencapai suatu bangsa
yang bersatu serta kokoh ketahanan nasionalnya. Alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara dapat kita lihat dari pengertiannya. Ketahanan nasional yaitu kemampuan untuk mempertahankan, sedangkan bela negara yaitu sikap yang didasari dengan rasa cinta. Kemampuan yang dimaksud yaitu bagaimana cara bangsa Indonesia mempertahankan bangsanya dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan lain sebagainya, baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan sikap yang didasari dengan rasa cinta ini akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cinta tanah air, rela berkorban, patriotisme, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara ini yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, dengan ketahanan nasional dan bela negara, maka akan terjaganya identitas dan integritas bangsa atau negara Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 akan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya rasa cinta tanah air, maka bangsa Indonesia tidak akan melakukan semua aktivitas, baik itu perbuatan, ketentuan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya di luar aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam nilai-nilai Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terciptalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis ketahanan nasional dan bela negara. Berdasarkan sumber historisnya, ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an, tepatnya di kalangan para militer Angkatan Darat. Pada saat itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme ini menyebar hingga ke kawasan Indochina, sehingga negara yang berada di kawasan Indochina satu persatu menjadi negara yang komunis, di antaranya seperti negara Laos, Vietnam, dan Kamboja. Akan membawakan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara berdasarkan sumber historisnya. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis menjadi inspirasi bagi para petinggi, khususnya bagi para militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang mampu bertahan dari serbuan ideologi komunis, yang mana dengan merumuskan ketahanan nasional yang berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978, yakni tentang garis-garis besar haluan negara. Secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dan multikultural berdasarkan etnis dan bahasa. Bangsa Indonesia juga mengakui dan menghargai lintas kebudayaan betapapun kecilnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberagaman ini diikat dalam suatu norma atau aturan yang harus dijaga untuk menciptakan keharmonisan kehidupan dalam mewujudkan kesadaran moral dalam hukum. Jadi intinya, negara Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak atau kita bersifat multikultural. Jadi kita harus saling menghargai, baik itu menghargai agama, kebudayaan, bahasa, terus adat istiadatnya, kemudian tradisi-tradisinya kita harus saling menghargai dan kita tingkatkan secara demokratis dan kita lakukan secara terus-menerus. Selanjutnya materi mengenai sumber politik, ketahanan nasional, dan bela negara. Konsep ketahanan nasional diperbarui pada tahun 1972. Satu tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1973, konsep pertahanan nasional ini resmi dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yaitu pada TAP MPR nomor 4 tahun 1978.
Perkembangan ketahanan nasional ini dimulai pada GBHN pada tahun 1973, lalu pada tahun 1978, lalu pada GBHN tahun 1983, lalu GBHN pada tahun 1988, pada tahun 1993, dan berakhir pada GBHN pada tahun 1998. Namun, saat ini GBHN tidak lagi dijadikan pedoman implementasi pembangunan, yang selanjutnya dirubah menjadi Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang merupakan dasar visi misi dari program Presiden terpilih. Contohnya pada RPJMN tahun 2010 sampai 2014 yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010, di mana pada peraturan tersebut tidak akan lagi didapatkan mengenai ketahanan nasional. Namun, jika kita melihat lebih rinci, dalam dokumen tersebut kita bisa melihat istilah-istilah dan kata-kata yang berkaitan dengan ketahanan nasional ini, contohnya pada ketahanan pangan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang ketahanan nasional berdasarkan sumber politis. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi berlapis atau ketahanan berlapis. Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Dan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video hasil presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.